Bayangkan kalau di tahun 2010, kamu beli Bitcoin seharga Rp10.000. Hari ini, nilai Bitcoin itu bisa mencapai miliaran rupiah. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang kehilangan segalanya karena investasi ini. Jadi, Bitcoin ini beneran uang masa depan atau cuma spekulasi gila? Dan yang paling penting, gimana sebenarnya cara kerja Bitcoin? Simak video ini sampai habis, karena ini bakal mengubah cara pandang kamu tentang dunia keuangan. Bitcoin bukan seperti uang rupiah atau dolar yang dicetak oleh bank. Ini adalah mata uang digital yang berjalan tanpa bank, tanpa pemerintah, dan tanpa izin siapapun. Artinya, kamu punya kendali penuh atas uangmu sendiri. Bitcoin diciptakan oleh seseorang misterius bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi ciptaannya telah mengguncang sistem keuangan dunia. Tapi, apa benar Bitcoin bisa menggantikan uang biasa? Atau ini cuma tren sesaat yang akan hancur dalam waktu dekat? Bayangkan kamu dan temanmu ingin mencatat semua transaksi keuangan, tapi tanpa buku kas fisik dan tanpa perantara. Nah, itulah konsep blockchain. Setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam buku besar digital, yang tidak bisa dihapus atau diubah. Setiap transaksi baru akan masuk ke dalam blok, dan blok ini terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai transaksi transparan yang disebut blockchain. Dan yang bikin Bitcoin unik, buku besar ini disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia, bukan di satu tempat saja. Artinya, hampir mustahil bagi siapapun untuk memalsukan atau menghapus data Bitcoin. Tapi dari mana asal Bitcoin? Tidak ada bank yang mencetaknya, jadi gimana caranya? Jawabannya, Bitcoin ditambang oleh komputer super canggih di seluruh dunia. Proses ini disebut mining, dan inilah yang membuat Bitcoin sangat berbeda dari uang biasa. Para miner harus memecahkan teka-teki matematika yang sangat rumit. Setiap kali mereka berhasil, mereka mendapatkan hadiah berupa Bitcoin baru. Inilah yang membuat Bitcoin langka dan bernilai. Tapi jangan salah, mining butuh listrik dalam jumlah gila-gilaan. Beberapa negara bahkan membatasi mining, karena konsumsi energinya yang luar biasa. Kalau Bitcoin digital, berarti bisa diretas dong. Tunggu dulu. Bitcoin diamankan dengan teknologi kriptografi super canggih, bernama SHA-256. Setiap transaksi dikonfirmasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia, sebelum masuk ke blockchain. Jadi, kalau ada satu hacker yang mau meretas sistem Bitcoin, dia harus mengontrol lebih dari separuh jaringan komputer ini. Mustahil. Selain itu, setiap orang punya private key untuk mengakses Bitcoin mereka. Kunci ini seperti PIN rekening bank. Tanpa ini, Bitcoin kamu hilang selamanya. Jadi, kalau kamu lupa private key, ya sudah, selamat tinggal uangmu. Desentralisasi, tidak ada pemerintah atau bank yang mengendalikan Bitcoin. Jumlahnya terbatas, hanya ada 21 juta Bitcoin, tidak bisa dicetak seenaknya seperti uang biasa. Transparan dan aman. Semua transaksi bisa dilacak di blockchain, hampir mustahil dipalsukan. Bisa jadi lindung nilai. Banyak orang menganggap Bitcoin seperti emas digital untuk melawan inflasi. Volatilitas gila-gilaan. Harga bisa naik ratusan persen, tapi juga bisa turun drastis dalam hitungan hari. Tidak diatur pemerintah, tidak ada perlindungan kalau terjadi penipuan atau kehilangan aset. Rentan terhadap serangan regulasi. Banyak negara masih membatasi atau bahkan melarang Bitcoin. Risiko kehilangan private key. Jika lupa private key, Bitcoin kamu hilang selamanya tanpa bisa dikembalikan. Jadi, Bitcoin ini bakal jadi mata uang masa depan, atau justru bubble yang suatu hari bakal meledak. Beberapa pakar bilang, Bitcoin adalah inovasi terbesar dalam dunia keuangan, seperti internet di tahun 90-an. Tapi yang lain bilang, ini cuma spekulasi tanpa nilai nyata. Yang mana yang benar? Waktu yang akan membuktikan. Satu hal yang pasti, teknologi di balik Bitcoin, yaitu blockchain, sudah mulai digunakan di berbagai sektor. Jadi, bahkan kalau Bitcoin lenyap sekalipun, dampaknya terhadap dunia keuangan tidak akan hilang. Gimana menurut kamu? Apakah Bitcoin itu revolusi keuangan atau cuma tren sesaat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa, like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya nggak ketinggalan video edukasi finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.